Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Denpasar mendeportasi warga negara asing WNA Turki berinisial FA 40 tahun dan WNA Australia berinisial ID 67 tahun. Pasalnya, mereka berdua melanggar peraturan keimigrasian. FA terakhir kali masuk Indonesia pada 9 Februari 2025 menggunakan Visa on Arrival atau VOA. Selama berada di Indonesia, FA tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Bali. Ia mengaku telah memutuskan untuk tinggal jangka panjang dan bekerja sebagai hairstylist tanpa izin tinggal yang sesuai, dengan menawarkan jasanya melalui 2 akun media sosial Instagram yang salah satunya memiliki 11.600-an pengikut, serta ia menawarkan pada sebuah grup turis di Facebook. FA mengakui bahwa ia tidak memiliki izin untuk bekerja karena izin tinggal yang dimilikinya adalah izin tinggal kunjungan, yang tidak memperbolehkan pemegangnya untuk bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa ia mendapatkan penghasilan berkisar antara 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per bulan dari layanan potong rambut dan pewarnaan rambut, ditambah dengan kiriman uang bulanan dari keluarganya di Turki sebesar 10 juta rupiah. Menurut pengakuan FA, ia tidak menjual produk perawatan rambut, melainkan hanya merekomendasikan produk tersebut di Instagramnya. Klien-kliennya umumnya terdiri dari warga lokal dan turis asing, dan ia biasanya menerima maksimal 2 klien dalam seminggu. FA mengakui kesalahannya karena bekerja tanpa izin tinggal yang sah, dengan alasan ketidakmampuannya untuk mengajukan permohonan izin tinggal terbatas atau ITAS untuk bekerja di Indonesia. Berdasarkan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, FA dikenakan tindakan pendeportasian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di lain kasus, ID pertama kali memasuki Indonesia pada 2 Desember 2024 menggunakan visa kunjungan, dan ia mendapatkan izin tinggal kunjungan yang berlaku hingga 31 Desember 2024. Selama berada di Indonesia, ID tinggal di kawasan Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali. ID mengaku bahwa ia telah berada di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu dengan tujuan awal untuk berlibur. Namun, belakangan berencana untuk tinggal jangka panjang di Bali dan mencari tanah untuk membangun villa. Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan hidupnya selama di Indonesia ditanggung oleh penghasilannya sebagai analis komputer di perusahaan yang berlokasi di London. Namun, ID mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh investasi saham yang dilakukan menggunakan margin atau utang dari sekuritas sahamnya, sehingga akun bank pribadinya di London diblokir. Akibatnya, ia tidak dapat mengakses rekening banknya atau membayar biaya overstay yang dikenakan. ID mengaku tidak memiliki tiket untuk kembali ke negaranya karena ia tidak memiliki dana yang cukup. Namun, pemerintah Australia telah memberikan dukungan untuk membantu tiket perjalanan ID kembali ke negara asalnya. Meski telah berupaya menghubungi agen visa untuk menyelesaikan masalah overstay-nya, ID tetap dideportasi setelah izin tinggalnya telah habis selama 41 hari dan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar visa overstay tepat waktu. ID mengungkapkan bahwa situasi keuangannya yang mendesak membuatnya tidak mampu untuk segera menyelesaikan masalah administrasi tersebut. Rencananya, setelah kembali ke Australia dan memperoleh pinjaman dari pemerintah, ia berniat untuk menutup denda margin sekuritasnya, mengembalikan biaya tiket yang dibantu oleh konsulat Australia, serta menyelesaikan pembayaran penginapan yang tertunda. Pada 18 Februari 2025, FA dan ID dideportasi melalui Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali menuju kampung halamannya masing-masing.